محمد نبينا بنور هدينا من مكة حميم نور سطع المدينة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amma ba'd. Pertanyaan, apakah tidak boleh mengkafirkan orang lain, tidak boleh mensesatkan orang lain secara total, secara mutlak? Apakah seperti itu? Jawabannya tidak. Hanya asal mengkafirkan, hanya asal mensesatkan tanpa dalil yang kuat dan akurat, tidak boleh. Dilarang dalam agama, alias ragu-ragu atau orang-orang itu tidak ada ciri-ciri kekufuran, tidak ada ciri-ciri kesesatan. Kamu langsung vonis dia itu sesat, dia kafir, maka vonis itu akan kembali kepada kamu. Tetapi kalau sudah ada ciri-ciri kekafiran, kekufuran, kesesatan, maka seminim-minimnya adalah tanamkan di dalam hatimu orang itu adalah orang kafir, orang itu adalah orang sesat. Di bawah itu tidak ada lagi. Sedang-sedangnya kamu sampaikan lewat lisanmu. Yang tertinggi adalah kau cegah dengan tangan. Kenapa? Karena kekufuran adalah dosa terbesar, sama dengan kesyirikan, kemunafikan di atasnya lagi. Di bawahnya adalah kesesatan. Ini bagian dari kemungkaran. Marwa'a minkum munkaron. Siapa dari kamu lihat kemungkaran, falyughayyirhu bi yadihi. Fa illam yastati' fa bilisanihi, fa illam yastati' fa bilisanihi, fa biqalbihi. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentu dalam memvonis bukan pakai logika. Logika saja tidak, tetapi logika yang dibangun di atas nas Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi sendiri dalam hadisnya, beliau melarang memanggil orang mukmin dengan panggilan ya kafir, ya temanmu orang mukmin, orang muslim. Kamu panggil wahai si kafir. Saat kamu panggil seperti itu, maka orang yang kamu panggil tidak kafir, tetapi kamu yang memanggil jadi kafir. Ciri-ciri orang itu beriman atau ciri-ciri orang itu kafir, munafik, orang itu sesat, ini juga bukan rekayasa para ulama yang mereka tulis dalam kitab-kitab akidah itu. Tetapi karena ini perkara penting sekali, maka ulama menulis berdasarkan dalil-dalil qat'i, dalil yang kuat. Karena tidak main-main itu. Memvonis orang sesat, memvonis orang kafir, memvonis orang munafik itu tidak main-main. Sebab ulama itu dalam memvonis berhati-hati. Maka di zaman Hasan Basri itu Hajjaj bin Yusuf, saat dia mau meninggal dunia. Saat dia meninggal dunia. Belum lagi meninggal, sudah dikasih goncangan sedikit untuk dia. Kalau kita bilang bahasa siksaan. Bagaimana gambarannya? Jadi di musim yang netral dia begitu kedinginan sehingga di bawah ranjangnya itu dinyalakan api, tetapi tetap juga masih kedinginan. Membunuh orang semasa hidupnya dalam keadaan tidak berperang itu. Seperti tertulis dalam kitab Nafhatul Arab. Itu jumlahnya 24.000 orang. Kamu lewat saya dengan dia berpapasan, ada yang dia tidak suka dari kamu. Mungkin ucapan, perbuatan, langsung dia penggal kepalamu itu. Dia penggal sendiri atau algojo yang dia suruh penggal.
Yang dia bunuh bukan orang-orang pendosa, orang-orang yang takwa, orang-orang soleh dari kalangan para sahabat dan tabi'in juga dia bunuh, dari kalangan para ulama. Tetapi saat di akhir-akhir hayatnya itu, ibunya nasihati dia, mengingatkan dia terhadap apa-apa yang telah dia buat. Maka dia tanya sama ibunya, kelak pada hari kiamat, kalau urusanku diserahkan sama engkau, apakah engkau mau lempar saya ke neraka? Maka ibunya bilang tidak. Berkata Hajjaj bin Yusuf bahwa Allah lebih sayang kepada saya melebihi sayangnya kamu kepadaku. Maka Hasan Basri rahmatullahi alaih mengatakan bahwa sebab kata-katanya itu menyebabkan kita tidak bisa meluncurkan fatwa kufur kepada dia. Tidak dikasih titel laknatullah alaih. Karena laknat itu hanya untuk orang kafir. Paham tidak? Tetapi kalau sudah terdapat ciri-ciri dalam diri seseorang kekufuran, kemunafikan, kesesatan, tidak boleh ada toleransi. Seminim-minimnya tadi saya sampaikan dari hati membenci. Karena itu kemaksiatan Allah tidak suka. Sedang-sedangnya dicegah dengan lisan seperti yang kita buat ini. Yang asasnya benci bukan orangnya, tetap benci kemaksiatannya yang didasari oleh sayang sama orang yang berbuat maksiat itu. Yang tertinggi adalah dicegah dengan tangan. Saya kasih contoh supaya mudah kita paham. Walaupun contoh ini tidak sebanding tingkat keparahannya dibanding dengan kesyirikan dan kekufuran dan kemunafikan. Ada satu orang megang pisau, baru otaknya itu tidak lurus. Lalu sebelumnya sudah terbukti orang seperti itu kalau pegang pisau, dia potong tangannya sendiri, dia tikam perutnya sendiri. Dia tikam apa? Perutnya sendiri. Maka kalau ada orang yang waras dan bisa mencegah orang yang pegang pisau tadi, yang otaknya tidak beres itu, maka tentu orang ini akan berjuang untuk nomor satu, lewat kekuatannya itu dia pisahkan itu pisau dari itu orang supaya orang itu selamat. Nah, apa membahayakan nih? Di bawahnya lagi kalau dia tidak bisa seperti itu, maka dia larang. Dia larang. Kenapa? Dia sayang sama itu orang. Kalau dia tidak bisa lagi juga larang, takut dia. Mungkin yang dilarang ini orangnya terkenal jahat juga, miring-miring, atau ada kemungkinan ke situ, maka orang itu akan pergi dengan perasaan kasihan kepada itu orang dalam tidak suka dengan perbuatannya tadi. Dan kalau dia dapat orang yang bisa mencegah itu orang, dia akan kasih tahu. Kenapa? Dia yakin di situ ada bahaya untuk itu orang. Pertanyaan, apakah orang yang malah mencegah itu orang, yang mencegah ini benci sama orang itu? Jelas dia hanya benci dengan perbuatannya. Orangnya dia sayang. Dan seterusnya. Lebih dari itu adalah seseorang yang sedang terjerumus dalam kesyirikan, kekufuran, dan kemunafikan yang hakiki. Jadi kalau tidak disampaikan, tidak dijelaskan, tidak dilarang, nanti orang yang terjebak dalam kesyirikan, kekufuran, kemunafikan, ya dianggap biasa-biasa saja. Bahkan dia itu anggap adalah satu karunia, satu nikmat, padahal satu bencana, bukan bencana kecil. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni doa syirik. Doa tidak akan mengampuni dosa orang yang berbuat syirik. Diancam dengan neraka selama-lamanya. Sama dengan itu juga, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar.
Sungguhnya orang-orang munafik akan menempati neraka paling dalam. Innal ladzina kafaru min ahli kitab musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Sungguhnya orang kafir dari ahlul kitab Yahudi dan Nasrani dan orang-orang musyrik. Siapa orang musyrik? Semua yang menyembah apa? Yang menyekutukan Allah dengan selain Allah. Dia yakini ada Tuhan, tetapi dia sembah juga yang lain. Nah, ke tempatnya di neraka selama. Dibakar saja anjing di jalan, dibakar saja ayam di jalan, tanpa disembelih lebih dahulu. Nah, itu saja mah. Manusia waras tidak tega itu, apalagi manusia ini. Karena lagi marah ini culik-culik anak-anak. Kalau kamu tahu ada orang mau culik anak tetangga, kamu biarkan? Tidak, karena sayang. Kamu benci dengan perbuatan orang yang menculik. Dicegahnya supaya dua-duanya tidak ada mudarat. Yang menculik tidak mudarat, yang diculik tidak mudarat. Itu asasnya kasih sayang. Maka pendapat yang mengatakan tidak boleh memvonis orang jadi sesat, orang jadi kafir itu hanya milik Allah adalah pendapat salah. Tentu ragu itu milik Allah, tapi Allah kan sudah bocorkan kisi-kisinya. Makanya nabi datang itu punya dua tugas. Mubasyir dan munzir. Kasih kabar gembira dan peringatan. Yang taat kasih kabar gembira, surga menanti, Allah ridho menanti, rahmat, keberkatan, kebaikan menanti. Yang jahat, mulai dari maksiat, orang beriman tapi pemaksiat, sampai ke atas syirik, kufur, kemunafikan, kasih peringatan. Tinggalkan itu amal, tinggal itu perbuatan, kalau tidak azab menanti. Yang kasih tahu nabi-nabi siapa? Allah. Setelah nabi-nabi itu tidak ada lagi, maka warisan ini Allah berikan kepada para ulama warasatul anbiya. Kalau tidak seperti ini, Allah berbahayanya itu apa? Sudah tidak ada lagi jurang pemisah. Mana kekufuran, mana keimanan, mana agama yang betul, mana yang salah. Fatal itu. Ngisi Nabi dan Rasul diutus tidak ada gunanya jadinya. Tidak ada guna sama sekali. Makanya kita dalam video-video kita itu dengan rahmat Allah itu tidak main-main kita, maksudnya kita bilang ini jadi kafir, jadi bukan kita kelompok takfir, tidak. Tetapi itu wujud kasih sayang. Saat ada orang bilang semua agama sama, saat orang bilang yang paling bertakwa di sisi Allah itu semua agama punya peluang ke sana, ini penyelewengan dalam memahami ayat-ayat Al-Quran. Bahayanya luar biasa. Itu tidak ada misi politik, misi apa itu mau pecah bola, tidak. Tapi karena kalian sudah mendahului ajaran yang salah, maka kami punya kewajiban untuk meluruskan. Kamu mau percaya, tidak percaya, terserah kamu lah. Kau bilang Islam belum sempurna, Allah sendiri menyampaikan sudah sempurna, mengatakan Islam tidak relevan di setiap zaman. Itu bahaya itu. Kamu buat nabi baru lagi supaya ada agama baru lewat ajaranmu. Kau bilang zaman harus ikut Islam. Islam harus ikut zaman, bukan zaman ikut Islam. Ini adalah bukan pendapat orang Islam, pendapat musuh Islam yang berkedok Islam. Pendapat karena apa?
Nabi Muhammad dengan setiap ajarannya itu, dari yang kecil sampai tingkatan tertinggi, itu di dalamnya ada rahmat bagi alam semesta. Dan ajaran itu tidak dibatasi dengan waktu dan tempat. Ada maslahat-maslahat tertentu dalam keadaan darurat yang haram bisa halal. Contohnya apa? Babi haram, darah haram, bangkai haram, disembeli bukan karena Allah haram. Tetapi saat orang berhadapan dengan satu keadaan yang tidak ada makanan kecuali benda-benda tadi itu, maka keharaman dicabut sebatas untuk menopang perut supaya bisa berjalan mencari sesuatu yang halal, supaya bisa menyelamatkan nyawanya. Innama harrama alaikumul maitata wad-dama wa lahmul khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillah faman ittara ghaira baghin wala adin fala isma alaihi innallaha ghafurur rahim. Tatkala darurat itu tidak bisa, kalau tidak dibuat mati, meninggal orang, maka saat itu keharaman dicabut, tapi tidak boleh melampaui batas. Faman ittara ghaira baghin wala adin fala isma alaihi, tidak ada dosa bagi dia. Innallaha ghafurur rahim. Tidak boleh lampaui batas. Enak makan babi, awal-awal tidak suka, terpaksa, pas sudah makan rasa enak, padahal secukup, lanjut makan dia. Yang cukup tadi halal, yang lanjut itu jadi haram. Jadi ada momen tertentu, tetapi bukan semua momen. Pahami? Makanya akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak serta-merta memvonis orang kafir dan sesat, munafik, tetapi tidak juga membiarkan orang yang ciri-ciri kekufuran, kemunafikan, kesesatan, kemudian kesyirikan sudah ada pada dirinya, didiamkan saja. Dianggap biasa-biasa, hati biasa, dari ucapan dianggap biasa, sama saja, dari perbuatan dianggap biasa saja. Jelas-jelas itu bukan dari akidah Ahli Sunnah wal Jamaah, bukan dari akidah para nabi dan para rasul. Risiko ya dibenci, yaitu mau bikin bagaimana. Yang penting kita tidak membenci, kita doakan. Mau lihat nabi-nabi itu sebelum berdakwah dijuluki apa? Al-Amin, orang yang dipercaya, As-Suduq, orang yang jujur, dan dikasih julukan-julukan yang bagus-bagus. Tetapi tatkala Nabi SAW dan nabi-nabi yang lain berdiri atas perintah Allah untuk berdakwah, mau berlawanan dengan apa yang mereka buat, yang di sisi Allah itu tidak bagus, maka perlawanan dari orang yang dari sebelah itu mulai muncul. Diancam beginilah, dikata-katailah, diludahlah, dilempar dengan kotoran unta lah. Sehingga tidak sedikit dari nabi-nabi yang syahidkan. Salah satu Nabi Zakaria alaihissalam, Nabi Yahya alaihissalam. Itu bukti sejarah yang tidak bisa dihapus. Nabi kita Muhammad SAW, kisah Taif. Kisah Taif, ada yang bisa sembunyikan kisah Taif? Tidak bisa. Nabi ke Taif saat berdakwah, orang Taif saat itu terjebak dalam kekufuran, kesyirikan. Saat Nabi ingin mengeluarkan mereka, mengajak mereka keluar dari kekufuran dan kesyirikan, mereka tidak suka. Akhirnya pasukan anak-anak muda dikerahkan, kemudian di setiap tangan mereka ada batu. Na'udzubillahi min dzalik. Nabi Muhammad diusir dari Taif sambil dilempar. Seandainya kekufuran, orang yang terjebak dalam kekufuran dan kesyirikan sama saja dengan orang beriman, orang yang beragama Islam, untuk apa Nabi Muhammad, orang yang paling terhormat, termulia, beliau susah-susah dirinya, susahkan dirinya ke Taif dan tempat-tempat yang lain yang
secara zahir itu kemuliaan yang sebelumnya beliau dapat, kehormatan yang sebelumnya baru dapat diobrak-abrik. Tetapi itulah resiko perintah Allah. Kemuliaan yang sebelumnya itu hanya tidak abadi. Tetapi Nabi korbankan semua itu, Allah ganti dengan kemuliaan yang hakiki dan abadi. Jadi banyak kisah itu. Jadi kasihan orang-orang yang salah mengaji itu, kasihan ini. Cuma kita namanya berdakwah ya seperti itu. Tak kuasa kita beri orang hidayah. Saya minta hidayah dari Allah. Tidak. Ciri-ciri orang yang sudah sangat mereka terlampau jauh ikuti pengajian orang yang salah. Diarahkan dengan yang betul, dengan berbagai macam cara mereka ingin menghalangi. Tapi wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makir. Mereka punya makar, Allah punya rencana Allah yang akan menang. Al-Islam ya'lu wa la yu'la alaihi. Islam tinggi, Islam menang, Islam punya maqam yang bagus. Tidak ada yang bisa melebihi Islam. Paham ya? Makanya jelas pendapat itu adalah pendapat yang salah. Jadi kita tengah-tengah. Khairul umuri awsatuha. Sebaik-baik urusan adalah yang tengah-tengah, yang sedang-sedang. Tidak terlalu ke kanan, tidak terlalu ke kiri. Sawa'is sirat, jalan yang tengah-tengah. Paham tidak? Maka tidak ada harapan lain dari Allah selain menginginkan kebaikan untuk diri kita dan mereka dan seluruh umat sampai hari kiamat. Kebaikan yang berkaitan dengan dunia akhirat, bahkan kita berharap Allah kasih kita semua puncak kebaikan. Semoga bermanfaat. Subhanallah bihamdihi. Subhanallah.